Sekarang kita masuk ke ini pesawat sederhana jenis ketiga, yaitu katrol. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada suatu gambar. Ya, teman-teman bisa lihat. Gambar di sini menunjukkan adanya bapak-bapak konstruksi yang menggunakan katrol mereka untuk memindahkan barang-barang berat. Betul kan? Nah, kalian pernah gak sih memperhatikan pekerjaan bapak-bapak di konstruksi bangunan? Biasanya untuk mempermudah pekerjaannya, bapak-bapak tersebut menggunakan katrol dalam memindahkan barang-barang berat tersebut. Oke, tapi gimana sih kok bisa kayak gitu? Memang segimana sih usaha yang kita bisa kerjakan kalau misalkan tanpa katrol dan sebagainya? Nah, kita akan cari tahu sekarang. Jadi sebelum masuk ke teori berikutnya, kalian harus tahu dulu katrol itu apa sih? Jadi katrol itu adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Ya, jadi ini adalah roda beralurnya dan ini adalah talinya, gitu ya. Jadi prinsip kerja katrol itu adalah mengubah arah gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Ya, jadi kalian bisa lihat nih, gayanya kan ke bawah. Terus si bebannya bisa terangkat ke atas, gitu sih intinya. Dan ternyata katrol itu memiliki kesamaan dengan pengungkit, ya, yaitu terdiri dari titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada titik tumpunya. Oke, ini titik bebannya. Dan ini gaya yang kita berikan. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman harus tahu dulu nih, ada 3 jenis katrol. Ya, katrol pertama itu disebut dengan katrol tetap. Sebuah katrol yang didesain menempel sehingga dia tidak bisa bergerak, dia tetap. Teman-teman bisa lihat gambarnya ya, ini seperti ini desainnya. Sedangkan yang kedua ada katrol bebas. Katrol bebas itu didesain tidak menempel sehingga katrol bebas mah dapat bergerak ke sana kemari. Dan yang ketiga ada katrol majemuk. Kalau katrol majemuk, dia itu adalah perpaduan dari kedua katrol, ya, yaitu katrol tetap dan katrol bebas. Itu disebut dengan katrol majemuk. Jadi ada yang menetap dan ada yang bebas, bergerak-gerak. Gitu. Sekarang kita langsung masuk aja deh ke katrol tetap. Oke teman-teman, jadi katrol tetap itu adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Nah, biasanya si katrol tetap ini, nih, dia itu ditempelkan gitu pada sebuah tumpuan biasanya. Nah, berdasarkan gambar di samping, O itu berperan sebagai titik tumpu. Jadi ini adalah titik tumpunya ya, teman-teman. O, titik O. Terus yang B ini adalah titik beban. Kenapa Bunda titik beban? Karena nih, dia nyambung ke bebannya, W. Oke, gitu. Terus A ini, yang ini adalah titik kuasa. Kenapa Bunda? Kenapa? Ini soalnya dia nyambung dengan gaya kuasa yang kita berikan, F, ya. Nah, sehingga dengan demikian OB nih, OB ini disebut dengan lengan beban, sedangkan OA itu disebut dengan lengan kuasa. Ya, jadi lengan beban itu adalah jarak dari titik tumpu ke titik beban. Kalau lengan kuasa itu adalah jarak dari titik tumpu ke titik kuasa. Sama sih dengan tuas. Nah, sekarang kita masuk ke rumus katrol tetap. Rumus katrol tetap itu teman-teman, gaya kuasa yang dikeluarkan itu akan bernilai sama dengan berat bebannya. Ya, sehingga rumusnya itu cuma kayak gini doang. FK sama dengan FB. Gaya kuasa sama dengan gaya beban. Atau bisa disebut juga dengan W sama dengan F. Ya. Nah, sedangkan keuntungan mekanis katrol tetap itu dirumuskan sebagai ini, W per F. Karena W dan F-nya itu nilainya sama, sehingga keuntungan mekanis katrol tetap itu bernilai 1. Kalian nggak usah hitung, nggak usah apa, udah aja langsung jawabannya 1. Contoh soal deh, kita ke contoh soal ya. Misal, di sini Bunda punya katrol tetap. Ya, maaf agak jelek ya tulisannya. Terus di sini ada beban. Misalkan bebannya adalah 50 Newton. F-nya yang ditanyakan. Ya, misalkan tentukan gaya kuasanya dan keuntungan mekanisnya.
Teman-teman, untuk menghitung gaya kuasa di katrol tetap, teman-teman nggak usah hitung. Udah aja langsung jawab aja, karena W-nya itu adalah 50 Newton, sehingga karena sama nih ya, jadi si W-nya itu adalah 50 Newton. Si W-nya, sorry. F-nya itu adalah 50 Newton. Karena tadi gaya sama beban itu sama nilainya. Ya, jadi si F-nya itu adalah 50 Newton. Terus keuntungan mekanisnya udah satu aja, gak percaya nih. Keuntungan mekanis W per F. W-nya kan 50 Newton, F-nya juga 50 Newton. 50 dibagi 50, 1. Ya, jadi keuntungan mekanisnya adalah 1 kali. Alias, kalau kita pakai katrol tetap, kita sebenarnya kurang diuntungkan. Karena usaha yang kita lakukan, gaya yang kita berikan akan sama nilainya dengan beban. Namun kita diuntungkan lebih ke posisi aja, dari atas ke bawah misalkan. Contohnya ialah pada penggunaan katrol di sumur atau penggunaan katrol di tiang bendera merah putih. Gitu ya, itu biasanya pakai katrol. Kayak gitu guys. Lanjut, sekarang kita masuk ke katrol bebas. Nah, teman-teman, masuk ke katrol bebas. Jadi katrol bebas itu adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Ya, beda banget ya. Nih, bisa kalian lihat, ini kan porosnya nih. Ini kan porosnya ya. Nah, dia tidak disimpan dalam porosnya, namun talinya aja yang disimpan dalam porosnya. Si katrolnya mah dia bergantung-gantung gitu. Dipasangnya itu tidak pada tempat yang tepat gitu. Namun tetap sih strukturnya mah sama. Ini titik bebannya, ini titik tumpunya, ini titik kuasanya. Ini gaya beban dan ini gaya kuasanya. Sama aja. Sekarang kita masuk ke rumusnya. Kalau tadi di katrol tetap mah FK sama dengan FB. Kalau di katrol bebas, rumusnya itu adalah gaya kuasa yang dikeluarkan untuk menarik bebannya itu bernilai setengah dari berat bebannya. Sehingga gaya kuasa sama dengan setengah FB. Gitu. Oleh karena itu keuntungan mekanis katrol bebas itu bernilai 2 kali. Ya, 2 kali. Jadi sama dengan katrol tetap, teman-teman gak usah hitung, langsung aja tulis 2 kali. Kita langsung ke contoh soal. Jangan dulu, contoh katrol bebasnya dulu nih. Contoh katrol bebas tuh ini nih, pada konstruksi ya. Pokoknya ingat aja katrolnya bebas, bisa bergerak. Nah, ini contohnya nih. Ini seorang anak sedang menarik ya. Nah, ini contoh soalnya. Hitunglah, jawablah pertanyaan katrol bebas berikut. Oke, sekarang kita langsung jawab aja ya. F-nya berapa? Teman-teman ingat nyari F. Misalkan jawaban di sini ya, jawaban. Misalkan nyari F itu kan tadi gini ya, F sama dengan setengah W. Itu kan. Kalau di sini sih tulisannya F sama dengan setengah EB. Ini kalau misalkan Bunda mau tulis kayak gini juga bisa, setengah W. Bisa ya. Gitu. Nah, berarti setengah dikali W. W-nya itu adalah 400 Newton. Berapa jawabannya? 200 Newton. Jadi gaya kuasanya adalah 200 Newton. Terus berapa Bunda keuntungan mekanisnya? Keuntungan mekanisnya 2. Udah gak usah dihitung. Gak percaya? Nih Bunda coba buktiin ya. Keuntungan mekanisnya itu kan tadi caranya ialah W per F. W-nya adalah 400, F-nya 200. 400 dibagi 200, 2. Udah kan gak usah dihitung. Semudah itu. Oke? Lanjut, sekarang kita masuk ke katrol majemuk. Nah, teman-teman, kalau katrol majemuk itu merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Jadi, model katrolnya itu ada 2 jenis. Katrol yang paling atas adalah katrol tetap dan katrol di bawahnya adalah katrol bebas. Keduanya dihubungkan dengan tali seperti pada ilustrasi gambar berikut. Nah, ini teman-teman. Ini salah satu contoh katrol majemuk, ya. Jadi dia terdiri dari katrol tetap yang ini yang atas dan katrol bebas yang bawah kayak gitu. Oke. Nah, kalau di katrol majemuk, keuntungan mekanis katrol majemuk itu sama dengan jumlah tali atau jumlah katrol yang digunakan untuk mengangkat benda tersebut. Ya. Jadi gimana Bunda maksudnya? Maksudnya gini, kalau misalkan tadi di katrol tetap sama di katrol bebas,
keuntungan mekanisnya itu udah ditentukan. Katrol tetap kan 1 kali, katrol bebas kan 2 kali. Nah, kalau di katrol majemuk mah, kalian tinggal hitung aja banyak tali yang ada di dalam katrol. Contoh, misalkan nih, Bunda mau coba hitung. Ini katrol majemuk kan. Nah, teman-teman cara menghitung talinya adalah lihat aja. Kalau misalkan dari sini dari F nih ya, dari gaya. Ini jangan dihitung ya kalau tali yang ini, karena ini adalah tali gaya. Teman-teman hitungnya adalah dari sini. Nah, ini 1. Ini tali pertama, oke? Ini tali kedua, oke? Dan ini tali ketiga. Dia nyambung ke sana. Gitu. Jadi ini kalau dalam katrol gambar ini dia keuntungan mekanisnya ada 3. Kenapa ada 3? Karena jumlah tali atau N-nya itu ada 3. Ya. Jadi dilihat dari kalau katrol majemuk mah dilihat dari keuntungan mekanisnya itu dari N, ya. N itu apa, Bunda? N itu adalah jumlah tali. Oke? Nah, ini adalah salah satu contoh katrol majemuk ya, pada konstruksi juga. Nih, biasanya konstruksi yang berat-berat itu pakainya katrol majemuk. Nih, coba kita langsung aja deh kerjain si katrol majemuknya. Ini berapa gitu ya. Oke, coba kita tengok bersama-sama ya, teman-teman. Ini W-nya adalah 120 Newton. Oke, bisa lihat teman-teman lihat kan? Terus pertanyaannya adalah N-nya berapa? N-nya berapa? N itu adalah jumlah tali. Jumlah talinya berapa? Teman-teman langsung aja hitung nih. Ini jumlah talinya adalah, ini gak usah dihitung. Nih, langsung aja hitung ke sini. Berarti ini 1 dan 2. Jadi talinya ada 2. Ya. Berarti teman-teman di sini bisa langsung hitung aja F-nya. Cara mencari F itu adalah W per F sama dengan X atau N. Ya. Ini rumusnya kalau di katrol majemuk. Sehingga kita langsung aja tulis nih jawabannya untuk mencari F. W-nya itu kan 120 Newton, ya kan? F-nya yang ditanyakan. Sedangkan N-nya itu adalah jumlah talinya, adalah 2. Oke. Berarti F-nya kita simpan di depan sini. Terus si 120-nya kita simpan di atas. Ya. Dan 2-nya kita simpan di bawah. Jadi 120 per 2 adalah 60 Newton. Jadi F-nya itu adalah 60 Newton. Gitu ya. Nah, karena tadi kata Bunda, keuntungan mekanis itu bisa dilihat dari jumlah tali. Sehingga keuntungan mekanisnya adalah 2 kali. Gitu. Gimana sampai situ? Ada pertanyaan dulu? Kalau misalkan tidak ada, Bunda cukupkan saja ya dari video ini. Terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan video ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung aja tanyakan di kolom komentar atau bisa langsung saja WhatsApp ke WhatsApp Bunda Nela. Terima kasih. Oke, see you on my next video. Bye.